Deskripsi masalah. Ada sejumlah ritual yang hingga kini masih dilakukan di kawasan Dieng. Ritual ini dilakukan untuk menolak bala dan lir sambikolo yang diakibatkan oleh kelalaian manusia yang tidak taat dengan nasihat orang tua, nenek moyang dan para sesepuh. Di daerah Dieng, banyak anak-anak yang tiba-tiba rambutnya menjadi gimbal dan tidak bisa disisir. Biasanya rambut gimbal ini datang ketika seorang bocah mengalami sakit panas badan dalam waktu yang lama. Lama-kelamaan rambutnya tumbuh menjadi gimbal. Orang-orang di daerah Dieng percaya bahwa anak-anak yang berambut gimbal diyakini sebagai kutukan atau titipan Kiai Kolodete. Anak-anak yang seperti ini harus dipelihara dengan baik, bahkan jika telah tiba saatnya untuk dilakukan pencukuran rambut gimbalnya, maka harus dilakukan dengan sekian banyak prosesi ritual yang dipimpin oleh sesepuh desa atau oleh pemangku adat setempat. Sebagaimana yang pernah diadakan oleh DCF, Dieng Culture Festival, yang diadakan tanggal 3 bulan September tahun 2022 di Dataran Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebanyak 15 anak bajang atau anak berambut gimbal Dieng mengikuti tradisi potong rambut gimbal dalam acara Dieng Culture Festival, DCF. Sebelum rambut gimbalnya dipotong, anak-anak bajang ini pun memiliki permintaan yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Karena telah menjadi kepercayaan masyarakat jika permintaan dari bocah-bocah tersebut tidak dituruti, maka rambut gimbalnya akan tumbuh lagi. Bahkan anaknya akan mengalami sakit-sakitan. Setelah persyaratan ritual lengkap, termasuk permintaan dari bocah tersebut telah dipenuhi, prosesi pencukuran rambut gimbal pun berlangsung. Tetangga dan saudara diundang untuk ikut selamatan. Anak yang akan dicukur duduk di atas kursi kecil yang dibungkus kain mori atau kain orang mati, dan rambut yang telah dipotong dimasukkan ke dalam mangkok berisi air. Kemudian rambutnya dikuburkan di bawah pohon pisang. Proses pencukuran rambut gimbal pun dianggap telah rampung. Pada kasus lain, banyak masyarakat Nusantara yang percaya terhadap mitos-mitos yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Mitos-mitos tersebut sekarang tetap mengakar di bumi Nusantara ini. Sebagian contoh kecil adalah kepercayaan tentang pasutri yang harus serba ekstra hati-hati saat si istri sedang hamil. Karena hal itu mereka percayai akan berpengaruh terhadap fisik atau sifat si bayi. Contoh tidak boleh membunuh hewan, karena akan menimbulkan cacat fisik pada anak. Pertanyaan: bagaimana pandangan syariat tentang hukum melakukan ritual pencukuran rambut gimbal dan atau tradisi-tradisi yang sejenisnya seperti deskripsi di atas? Jawaban: diperbolehkan, jika memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Meyakini kalau muatsirnya yakni yang memberikan pengaruh dan yang menyebabkannya adalah Allah Ta'ala. 2. Tidak meyakini rambut gimbal sebagai kutukan atau titipan Kiai Kolodete. 3. Melakukan ritual-ritual atas dasar aktivitas biasa. 4. Tidak ada keyakinan bahwa jika tidak dilakukan dengan cara sebagaimana dalam deskripsi, maka pasti menyebabkan dampak negatif. Referensi: 1. Faidul Qadir, Juz 1 halaman 45. آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر. إلى أن قال: والحاصل أن توقي يوم الأربعاء على جهة الطيرة وظن اعتقاد المنجمين حرام شديد التحريم، إذ الأيام كلها لله تعالى لا تضر ولا تنفع بذاتها، وبدون ذلك لا ضير ولا محذور، ومن تطير حاقت به نحوسته، ومن أيقن بأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله لم يؤثر فيه شيء من ذلك. Rabu terakhir dalam tiap bulan adalah hari sial yang tetap. Sampai pengarang berkata walhasil bahwa menjauhi hari Rabu demi tujuan dugaan hal buruk dan dugaan keyakinan para ahli astrologi itu hukumnya haram yang sangat diharamkan, karena semua hari itu milik Allah yang tidak bisa memberi doror dan tidak bisa memberi manfaat dengan zatnya hari tersebut,
dan dengan tanpa adanya hal tersebut maka tidak ada doror dan tidak ada yang perlu diwaspadai. Barang siapa yang menduga hal buruk maka berhak mendapatkan kesialannya, dan barang siapa yang meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberi doror dan tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mempengaruhi dari hari-hari tersebut. 2. Anwar al-Buruq fi Anwa, Al-Furqan, Juz 4 halaman 258. الفرق 68 والمئتان بين قاعدة التطير وقاعدة الطيرة وما يحرم منهما وما لا يحرم، وذلك أن التطير هو الظن السيء الكائن في القلب، والطيرة هو الفعل المرتب على هذا الظن من قرار أو غيره. إلى أن قال: والقسم الثالث ما لم تجري عادة الله تعالى به أصلا في حصول الضرر من حيث هو كشق الأغنام والعبور بينها، يخاف لذلك أن لا تقضى حاجته. Perbedaan yang nomor 268 yaitu antara kaidah menduga hal buruk dan dugaan hal buruk, dan sesuatu yang haram dari keduanya dan yang tidak haram. Dan itu bahwa tatoyur adalah menduga hal buruk yang terdapat di hati, sedangkan tiaro adalah pekerjaan yang ada pada dugaan ini baik tetap atau tidaknya. Sampai pengarang berkata, bagian yang nomor 3, yaitu sesuatu yang tradisi Allah tidak berlaku sama sekali dengan sesuatu tersebut di dalam hasilnya doror, sekiranya ada doror akibat sesuatu tersebut seperti membelah kambing-kambing dan lewat di tengahnya yang mana dia takut akan tidak tercapai hajatnya. 3. Tuhfah al-Murid, halaman 58. فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها الحرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها، فهو كافر بالإجماع، أو بقوة خلقها الله فيها، ففي كفره قولان، والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع. إلى أن قال: ومن اعتقد أن المؤثر هو الله، لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها، فهو جاهل، وربما جره ذلك إلى الكفر، فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة. ومن اعتقد أن المؤثر هو الله، وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عاديا بحيث يصح تخلفها، فهو المؤمن الناجي إن شاء الله. انتهى. Barang siapa yang meyakini bahwa sebab-sebab yang bersifat tradisi seperti api, pisau, makan dan minum adalah yang mempengaruhi pada musabab-musababnya menjadi terbakar, terpotong, kenyang dan segar dengan watak dan zatnya, maka dihukumi kafir secara ijma atau konsensus ulama, atau dengan kekuatan yang diciptakan oleh Allah di dalamnya. Maka dalam menghukumi kafir ada dua pendapat, dan menurut qaul Asy'ariyah tidak dihukumi kafir tetapi hanya fasik dan berbuat bid'ah. Sampai pengarang berkata, barang siapa meyakini bahwa yang mempengaruhi atau yang menyebabkan adalah Allah, tetapi Allah menjadikan antara sebab-sebab dan musabab-musababnya ada hubungan pasti secara logika, sekira tidak sah perbedaannya atau menyimpangnya, maka dia dihukumi orang yang bodoh, dan terkadang hal itu bisa menyeretnya pada kekafiran, karena sesungguhnya dia terkadang bisa mengingkari mukjizat-mukjizatnya para nabi karena keberadaan mukjizat-mukjizat yang menyimpang dari tradisi. Barang siapa yang meyakini bahwa yang mempengaruhi atau yang menyebabkan adalah Allah dan Allah menjadikan antara sebab-sebab dan musabab-musababnya ada hubungan pasti secara tradisi, sekira sah-sah saja perbedaannya atau menyimpangnya, maka dia dihukumi orang yang beriman yang selamat insya Allah. 4. Goyah Talhish al-Murad, halaman 174. Masalah, jika ada seseorang yang bertanya kepada orang lain, apakah malam demikian atau hari demikian baik untuk digunakan akad atau pindah, maka tidak perlu dijawab, karena Allah melarang dari meyakini hal tersebut dan Allah mencegahnya dengan sangat mencegah sekali, maka tidak ada pernyataan bagi orang yang melakukannya.
Ibnu Firqah menyebutkan dari Imam Syafi'i bahwasanya jika seorang astrologi berkata dan meyakini bahwa tidak ada yang bisa membuat pengaruh atau menyebabkan sesuatu kecuali Allah, tetapi Allah memberlakukan tradisi dalam menjadikan suatu peristiwa yang demikian pada saat ada hal yang demikian, dan yang menyebabkan adalah Allah, maka perkataan dan keyakinan ini menurut saya tidak apa-apa. 5. Al-Zawajir an Iktiraf al-Kabair, Juz 2 halaman 178. والمنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان كمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الرياح وتغير الأسعار ونحو ذلك، إلى أن قال: أما من يقول إن الاقتران والافتراق الذي هو كذا جعله الله علامة بمقتضى ما اضطردت به عادته الإلهية على وقوع كذا وقد يتخلف، فإنه لا إثم عليه بذلك. Yang dilarang dari ilmu astrologi yaitu sesuatu yang diklaim oleh para ahlinya seperti dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di waktu yang akan datang seperti datangnya hujan, terjadinya salju es, tiupan angin-angin, perubahan harga-harga dan lain sebagainya. Sampai pengarang berkata adapun orang yang berkata, persatuan dan perpisahan itu adalah sesuatu yang seperti begini, yang mana Allah menjadikan tanda-tanda sesuai dengan hal yang dibuat untuk memberlakukan tradisi ketuhanannya atas terjadinya sesuatu tersebut meskipun terkadang berbeda. Maka tidak ada dosa bagi orang tersebut perihal perkataannya di atas. والله أعلم بالصواب.